Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 4 Januari 2019. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 1, ayat 35 sampai dengan ayat 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara saya terkasih, pada hari ini Yohanes Pembaptis sedang bersama-sama dengan Yohanes dan Andreas. Yohanes Pembaptis berkata kepada Yohanes dan Andreas, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes dan Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis, guru mereka, dan mengikuti guru yang baru. Ketika Yesus menoleh dan melihat mereka, ia bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Tetapi Yohanes dan Andreas menjawab dengan pertanyaan, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Yesus tidak menjawab di sini atau di sana, tetapi ia justru mengajak, "Mari dan lihatlah." Saudara saya terkasih, Yohanes dan Andreas datang dan tinggal bersama Yesus. Pengalaman tinggal bersama Yesus membuat Andreas terpesona dan mengajak Simon Petrus saudaranya dengan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Ia pun membawa saudaranya kepada Yesus dan nama baru diperolehnya, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudara saya terkasih, mengikuti Yesus berarti siap mengambil konsekuensi logis, yaitu berkorban demi kebaikan orang lain. Berkorban ditunjukkan dengan karya-karya nyata sebagaimana diteladani Yesus sendiri. Nah, dalam konteks panggilan, Tuhan memiliki inisiatif untuk memanggil, tetapi manusia memiliki sikap bebas untuk menjawab panggilan. Kita ingat perkataan Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yohanes 15 ayat 16. Konsekuensi panggilan dan pilihan Yesus, maka orang terpanggil akan tinggal bersama dia. Saudara saya terkasih, ekspresi "mari dan lihatlah." Mari adalah ajakan atau panggilan kasih Yesus bagi orang yang dikehendakinya, dan lihatlah, kata melihat dalam pikiran Yohanes sama dengan tinggal atau berdiam. Konsekuensinya adalah tinggal dalam kasih Yesus, menjadikan orang terpanggil untuk membawa kasih Yesus kepada sesama dan memanggil mereka untuk datang pada Yesus. Maka kembali ke pertanyaan semula, saudara saya terkasih, apa yang kamu cari? Pertanyaan Yesus ini berlaku umum bagi siapa saja yang berkehendak baik untuk mencari Yesus. Semua orang diarahkan pada satu fokus penting, yakni tinggal bersama Yesus atau tinggal di dalam kasih Yesus. Pertanyaan lain yang muncul, saudara saya terkasih, adalah apa yang harus kita perbuat? Yohanes dalam surat-suratnya memberi rumusan-rumusan tertentu yang patut kita renungkan. Kita diajak untuk berjalan dalam kebenaran bersama Yesus, bukan dalam kesesatan bersama iblis. Orang yang hidup bersama Tuhan akan selalu berbuat yang benar. Mengapa? Karena ia lahir dari Allah.
Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi karena benih ilahi tetap ada di dalam dia. Orang yang tidak lahir dari Allah, ia akan hidup bersama iblis dalam dosa dan tidak membuat kebenaran. Nah, dosa, saudara saya terkasih, selalu diperlawankan dengan kasih Tuhan. Dosa juga merupakan suatu kenyataan di dalam dunia dan dalam pribadi manusia. Dari perkataan Yohanes, dosa tidak berdaya di hadapan orang yang sudah menerima Tuhan. Ketika menerima sakramen pembaptisan, orang yang sudah mati karena dosa memiliki hidup baru karena Kristus. Benih ilahi ini ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara saya terkasih, sabda Tuhan membantu kita berpikir tentang kasih Tuhan. Ia yang punya inisiatif untuk memanggil dan memilih kita sebagai abdi-abdinya. Apakah kita pernah menyadari panggilan sebagai sebuah anugerah? Anugerah yang memiliki benih ilahi di dalamnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku selalu untuk menjalani panggilan yang aku jalani saat ini. Semoga aku senantiasa hidup dalam kasih-Mu yang menuntun aku menjadi murid-murid-Mu yang setia. Amin.